Baik, kita mulai dulu dari pertanyaan. Mungkin ada yang mau raise hand? Tadi soalnya ada yang raise hand 2 orang. Eh, saya pengen, oh Mbak Deva, kita coba tanya Mbak Deva. Silakan Mbak Deva. Mbak Deva ya harusnya. Oh, banyak kan? 3. Saya pengen yang ini dulu deh, ngomong langsung. Silakan Mbak Deva. Halo, Assalamualaikum Mbak Deva. Masih di unmute kayaknya. Oke, kalau karena nggak ada, kita coba Mbak Olivia. Silakan Mbak Olivia. Assalamualaikum Mbak Olivia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Olivia. Mangga, Waalaikumsalam. ada pertanyaan apa Mbak Olivia? Ya, makasih sebelumnya buat materinya. Saya baru pakai Claudie sekitar 3 bulan. Wow, Masya Allah. Terus ada ketemu sedikit kasus sih, jadi pernah ruam gitu di pipi pantat, gitu. Nah, itu kira-kira penyebabnya kenapa gitu ya? Karena kalau misalnya dipakein pospak justru nggak pernah ruam gitu. Terus kalau saya nganalisa sih sebelumnya kan nggak pernah pakai bahan bambu. Nah pas pakai bahan bambu tiba-tiba tuh bisa ruam gitu. Nah, apakah bahan bambunya itu saya nggak cocok kah makainya atau gimana? Baik. Gitu. Silakan langsung dijawab Mbak Ainun. Ya, Mbak Olivia. Iya. Itu pakai Claudie insertnya bambu gitu ya Mbak? Iya. Terus boleh nyebut merek nggak sih? Iya silakan Mbak. Biar kebayang juga saya. Kan, iya. Kan nyobain Sobi nih gitu. Apa sih yang apa tuh namanya innernya apa sih hitam ya warnanya ya. Bambu juga yang insertnya kan bambu putih warnanya. Iya betul. Nah itu nyobain itu baru muncul gitu. Oke. Sebelumnya pakai microfiber. Oh sebelumnya pakai microfiber aja baik-baik aja. Nggak pernah ruam. Oke. Gitu. Mbak ini pasangnya gimana Mbak? Insertnya dimasukin ke dalam poketnya kan? Yang dimasukin ke poket. Terus gantinya berapa jam Mbak? Soalnya banyak penyebab ruam ya. Iya, 3 jam. 3 jam ya? Kalau apakah memang nggak cocok atau gimana? Iya. Nah bisa jadi mungkin karena tipe kulit anak-anak kan beda-beda ya. Kalau di sebelumnya Mbak Olivia pakai innernya yang apa Mbak? Maksudnya kalau kan ini innernya berarti bambu karpul ya, bambu karpul. Iya, pakai apa ya? Liti ada nggak sih liti benar nggak? Innernya. Oh itu insertnya itu insert liti. Ya? Iya benar. Innernya, pokoknya aku tuh sebut merek lagi ya. Iya aku tuh pakai ningrat sama pem. Oke, fleece sama suede ya. Iya itu. Jadi gini mungkin Mbak Amalia, Mbak Olivia ya, maaf. Iya. Jadi salah. Jadi sebenarnya kalau misalkan ruam itu bisa banyak ya penyebabnya ya. Misalkan kayak terlalu lama ganti, tapi tadi ditanya kayaknya Mbak Olivia baru 3 jam ya. Berarti sebenarnya itu masuk normal gitu ya. Masih normal 3 jaman gitu kan. Tapi kok malah ruam, apa kemungkinan nggak cocok dengan si material innernya kali ya Mbak ya, bambu karpulnya. Kalau misalkan emang nggak cocok, nanti coba dipakai lagi apakah masih timbul ruam, atau mungkin diganti dulu Claudie-nya pakai Claudie yang biasa gitu. Dan gantinya dipersering dulu Mbak gitu. Kalau misalkan ruam, jangan dipaksain juga kita tetap 3 jam gitu, artinya harus dipersering dulu, dipersering gantinya. Jadi misalkan awalnya 3 jam jadi kayak 2 jam dulu gitu Mbak. Untuk penyesuaian dulu dan pakai Claudie yang lain dulu gitu. Saya curiganya sih nggak cocok di bahan innernya ya, mungkin bambu karpulnya terlalu basah mungkin di si adek gitu. Cara mensiasatinya bisa pakai liner tambahan mungkin Mbak, jadi liner tambahan yang bahannya fleece, sepertinya adeknya cocok ya pakai bahan fleece. Sebenarnya bambu karpul ini juga materialnya juga hampir sama kan sama fleece gitu, jadi dia lembut-lembut gitu. Cuma mungkin ya ada sensitif sedikit. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk insertnya karena insert itu di dalam Mbak, jadi sebenarnya nggak kontak langsung sama si adek gitu. Jadi mungkin materialnya masanya di innernya mungkin yang inner yang bagian dalamnya hitam-hitamnya itu yang kurang cocok di si adek. Iya gitu. Ini pocket atau bukan sih Mbak Olive? Pocket ya. Iya berarti kan memang tipenya kan jadi pantat bayi, terus inner, insert gitu kan? Innernya mungkin bisa jadi. Ya paling kalau udah terlanjur beli terlalu banyak ya paling tambahin liner ya, tambahin selembar lagi.
Kalau masih tinggal sedikit ya udahlah. Oh iya, Kalau paham di paham. tato. Soalnya saya Iya juga iya. pengalaman pernah pakai yang merek ada bambu itu cuman insertnya itu nggak cocok, baru sejam udah bau banget, udah di stripping segala macam. Jadi saya nggak pakai lagi yang bambu. Hmm. Nggak cocok kayaknya. Oh berarti mending nggak usah pakai sama sekali gitu ya? Kalau saya udah dicoba berkali-kali, Iya. di stripping masih juga nggak cocok, bau baru sebentar langsung nggak saya pakai lagi. Tapi keburu bung cuma punya satu. Iya, jadi kalau sayang-sayang ya udah beli gitu, pakai liner lagi aja Liner. Mbak ya. Liner. Iya. Liner lagi, Oke, mungkin semoga jadi cocok ya. Enggak Oh masalah. iya. Iya, Ya, oke. terima kasih banyak Iya. Mbak Olive. Terima kasih banyak Mbak Olive. Terima kasih. Ya, oke, kita lanjut ke jadi untuk yang ngomong langsung saya coba 3 orang ya. Jadi ntar setelah itu kita langsung Ini banyak banget yang udah antri. banyak banget Mbak, mungkin kayaknya bisa 30-an ya pertanyaan, jadi banyak banget ini gitu. Baiklah, kita coba lihat dari yang bertanya. Tadi Mbak Deva udah balik belum ya? Tadi Mbak Deva soal istiqomah yang paling pertama tuh bertanya. Tapi kalau enggak kita coba lanjut ke ini kayaknya raise hand tuh ngurut ya kayaknya ya. Saya sih mudah-mudahan Iya, ngurut ya. Kita tanya Mbak Ayesa Nila. Mangga Mbak Ayesa, silahkan bertanya langsung. Assalamualaikum Mbak Ayesa. Apakah ada? Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayesa. Selamat pagi Mbak Ayesa. Halo, selamat pagi Mbak Amalia sama Mbak Ainun. Materinya bagus banget. Pagi-pagi jadi tergerak buat belanja. Langsung belanja ya Mbak. Nah, berhubung saya lagi hamil nih Mbak ceritanya. Jadi ini anak pertama dan memang setelah ikut mini kelas yang kemarin tuh saya tergerak banget pengen coba buat pakai Klodi. Nah, cuman untuk tantangannya saya masih bingung. Untuk newborn nanti itu ada yang bilang katanya bisa pakai pre-fold juga. Jadi saya mau tanya, gimana sih efektivitasnya antara yang Klodi yang one size atau yang newborn dibandingkan dengan pre-fold gitu loh Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau tanya, nah untuk awal-awal ini kira-kira saya harus minimal tuh beli berapa? Gitu kayak gitu-gitu saya masih belum tahu sih Mbak. Berapa banyak insert misalnya tuh berapa banyak frequently asked question kayaknya itu. Gitu. Baik, itu aja. Gitu masih bingung ya. Oke, 2 pertanyaan berarti ya. Jadi yang pertama adalah terkait efektivitas pre-fold dan juga Klodi biasa gitu ya. Yang kedua adalah terkait beli berapa sih harusnya untuk memulai gitu. Mangga Mbak Ainun. Oke. Nah, pre-fold itu gini Mbak, tadi kan pre-fold ada saya jelasin ya, singgung sedikit. Dia di bagian penyerap. Jadi pakai pre-fold itu artinya tidak ada waterproofnya. Kalau misalnya kita pakai pre-fold aja dilipat, terus kemudian pakai snappy atau pakai peniti ya, jadi dia bentuknya seperti segi. Saya ada sih pre-fold sebentar tapi belum ambil, mau diambilin dulu. Coba itu aja kali ya, cariin di Google kali ya, nanti tak share screen gitu ya sambil jelasin. Jadi dia bentuknya kain gitu ya, kain segi 4 ini bukan pre-fold, ini insert. Jadi kain segi 4 terus dilipat, nanti dia dipakaikan seperti popok zaman dahulu gitu. Jadi kayak dilipat terus nanti diginiin. Nah gini, kurang lebih ini kaki bayinya di sini. Terus ini pakai kancing gitu. Kalau pakai pre-fold aja, nggak pakai waterproofnya atau nggak pakai outernya, ini sekali 2 kali pipis basah Mbak, tembus gitu. Ada yang menyarankan juga bagusnya pakai pre-fold karena emang bayi newborn kan kulitnya masih sensitif banget ya, jadi bagusnya nggak di waterproofin dulu gitu, jadi kita nggak apa-apa ganti lebih sering. Dan pre-fold pun setelah kita misalkan udah nggak bisa pakai kayak gini kan, kayak begini berarti yang kena ke permukaan kulit bayi atau maksudnya ketebalan yang bisa dihandle itu kan cuma sekitar tipis ya, sebenarnya cuma 3, sekitar sebulan itu udah sekali pipis langsung tembus gitu, langsung basah semua gitu. Kalau misalnya masih di bawah 1 bulan mungkin masih pipisnya masih dikit-dikit gitu, itu masih bisa 2 kali pipis lah sekali pakai. Tapi kalau sudah 1 bulanan itu bisa langsung tembus, jadi langsung harus diganti. Jadi kayak nggak efektif lagi pakai seperti ini Mbak, tipe si pre-foldnya. Jadi harus dipakein ke Klodi dan dilipat kayak begini, jadi jadiin insert biasa. Jadi pre-fold itu sebenarnya fungsinya untuk penyerap Mbak, jadi bisa juga kalau misalkan memang memutuskan pengen pakai pre-fold,
bisa. Cuman harganya biasanya agak pricey ya, agak lumayan mahal ya. Kalau misalkan kita hitung secara harga, lumayan investasinya. Cuman yang nanti akan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lumayan lama juga. Aku tak share Terus, screen itu ya Mbak. Tak share screen ya private Prevolt-nya. itu. Gambarnya betul, begitu. betul. Monggo. Itu udah keluar belum gambarnya Mbak? Belum Mbak. Udah keluar belum? Nah, ya ini dia Prevolt, bentukannya seperti ini. Jadi selain Prevolt-nya, perlu ada kancing apa sih Snappy. Snappy. Ini Snappy ya namanya ya. Bisa juga pakai kancing bukan kancing, peniti ya, peniti bayi yang bentukannya yang besar gitu. Snappy ini maksudnya biar nggak tajam aja. Kalau peniti kan harus tajam. Ini kayak gini Prevolt. Ini harganya, saya sebutin harganya juga ya Mbak buat gambaran ya. Harganya itu sekitaran 30-40 ribu. Ini kan Satu merek ini ya? EcoBoom ya. Ini kan Udah merek nggak ada ya? EcoBoom, udah nggak ada. Yang ada sekarang merek Baby Glow, ada merek Boomwear juga kalau nggak salah ya di pasaran ya. Saya ini nggak tahu ini. Nah, cuman gitu Mbak, ya tadi kayak saya bilang kalau misalkan ini nggak pakai luaran lagi, ini ya hanya waterproof, hanya penyerap aja, Penyerap jadi bisa aja. basah. Kalau misalkan Apalagi kita kalau nggak pakai pup ya. cover. Bayi pun sering banget Iya. kalau baru Nah lahir. itu, jadi secara kalau hitung-hitungan ekonomi saya lebih maksudnya kalau secara mana yang lebih murah atau yang lebih hemat untuk newborn gitu, saya lebih prefer pakai alas ompol aja gitu Mbak, daripada pakai Prevolt gitu. Kayaknya Walaupun tadi Prevoltnya ada juga ya? bisa dipakai jangka waktu lama. Prevolt. Ada tadi. Nah, ini kali ya. Alas ompol paling Mbak. Kayak Nah gini ini ya. kayak gini. Cuman ini juga tipis banget Mbak. Saya udah pernah nyoba tuh dulu. Pas si anak kedua nih newborn ya. Pakainya kayak gini. Ini hanya 1 lembar kan ini. 1 lembar. Jadi tipis banget, sekali tipis juga langsung basah. Jadi sama aja sebenarnya kayak popok tali gitu jatuhnya. Cuman Ya, mungkin betul. lebih mengcover semuanya kayak gitu. Kalau misalkan pengen lebih waterproof, dipakainya nggak usah pakai snappy ya. Udah dipakein sebagai insert gitu. Jadi dilipat-lipat, ditaruh di atas si cover. Ya, kebayang. Kebayang ya, jadi langsung tadi insertnya diganti dengan alas ompol. Kebayang lah. Oke. Kayak gini ya, tapi jadinya ininya ganti alas ompol aja. Kayak ini. Ya gitu, secara harganya juga lebih murah. Terus ganti lebih sering pun nggak masalah ya Mbak, karena bayi newborn itu saya tuh waktu itu ganti itu sekitar 7 sampai 10. Ganti dalamnya doang ya. Betul, kalau ganti dalamnya kan kita bisa ganti dalamnya doang. Kalau ganti luarnya mungkin 2 kali ganti dalamnya, 1 kali ganti luarnya. Selama itu belum kerasa pesing banget, saya masih pertahanin gitu. Ya nggak Mbak? Iya betul. Sama waktu awal-awal lahiran tak pakai ini nih yang murah itu yang Little Hippo gitu yang 11 ribuan. Terus si ininya 6.000 waktu itu ya. Jadi berapa tuh? Iya, alas ompolnya. Murah lah pokoknya. Ininya ganti sering banget nih ganti si itunya alas ompolnya. Tuh sekarang alas ompolnya udah nggak begitu kepake sih karena udah ya tipis banget itu mah cuman sebentar. Aku masih kepake Mbak, udah jadi insert. Double gitu ya? Lapis 2 masukin ke ini. Jadi kalau lagi musim hujan gini kan belum kering, ini bisa aku pakai lagi gitu betul. Alas ompolnya. Gitu. Jadi efektivitasnya kurang lebih kayak tadi ya Mbak. Tadi pertanyaannya apa lagi? Jadi kalau secara efektivitas kurang ya sebenarnya ya, dari harga juga terlalu mahal. Yang kedua itu terkait beli berapa? Iya, tadi jadi kebutuhannya kurang lebih itu Mbak sehari itu bisa ganti 7 sampai 10 kali ya penyerapnya. Jadi dalamnya, maksudnya karena kita akan pakai tipe cover ya kalau misalkan untuk newborn ya mau jadi perlunya 7 sampai 10 itu untuk sehari. Kalau misalkan Mbak siapa tadi? Mbak Ayesha. Oh ya, misalkan Mbak Ayesha mau stok untuk sekitar 2 hari ya, misalnya biar nggak kejar tayang banget, berarti tinggal dikalikan 2, 7 sampai 10 tinggal dikalikan 2 untuk penyerapnya. Terserah penyerapnya mau pakai yang alas ompol atau mau pakai insert bawaan Cloudy, berarti artinya tinggal dikalikan itu. Terus untuk covernya itu karena kita nggak mau ganti terus ya, kalau misalkan ganti 7 kali berarti kita perlu banyak banget gitu. Berarti kebutuhannya itu sekitar, kalau saya sih pengen, kalau misalkan Mbak Ayesha pengennya pakai Cloudy yang newborn biar nggak terlalu bulky, jangan belinya banyak-banyak Mbak, jadi kayak beli 4 aja gitu, maksimal itu. Kalau bisa yang lainnya yang all size-nya aja. Yang all size kan bisa kepake lama, beli banyak juga nggak masalah gitu, karena akan terpakai lama. Tapi kalau misalkan untuk mau pakai yang newborn,
4 aja maksimal gitu, jangan banyak-banyak. Sisanya misalkan 4 yang newborn, yang 3 outernya ya nih keluarnya, yang misalkan yang 3 lagi beli yang all size buat nyoba-nyoba kayak gitu. Betul. Itu jadi Jangan kira-kira. banyak-banyak dulu. Karena takutnya Nah, iya. nggak cocok kayak tadi kan Mbak Olivia nggak Ya, cocok kan. betul. Jadi sedikit aja dulu kalau misalnya cuman 1 2 biji merek Dua A, gitu ya. 2 biji Mm-mm. merek B gitu. Jadi jangan Iya. semuanya satu merek, takutnya nggak cocok. Betul. Oke, siap. Cukup menjawab ya Mbak Esa. Iya, makasih banyak Mbak Malia sama Ainun. Sama-sama. Sama-sama. Baik, satu lagi kita jawab yang langsung bertanya dari Mbak Lucy. Mangga Mbak Lucy. Mbak Lucy ada? Halo, Sampai kepilih dah. kenapa bisa? Ya, selamat pagi Mbak Lia, Mbak Ainun. Terima Pagi. kasih Mbak kesempatannya. Lucy. Iya. Mau bertanya, Mbak, sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi udah kejawab sama penjelasan Mbak Ainun yang pertama. Yang kedua itu, pertanyaannya, kalau misalnya kita pakai sabun lerak, itu tuh ada komposisi atau ada takarannya nggak sih untuk kita pakai sabun lerak untuk membersihkan kodi, terutama kalau misalnya kita pakai mesin cuci kayak gitu. Terus bisa nggak sih kita pakai deterjen yang untuk bayi gitu, atau mendingan deterjen yang biasa aja gitu yang tanpa pewarna dan pewangi ya, pelembut dan pewangi kayak gitu. Ya, Siap. makasih. Sama-sama. Baik. Mangga Mbak Ainun dijawab. Ya Mbak, untuk pakai sabun lerak ya Mbak, takarannya ya maksudnya tadi pertama ya. Nggak ada takarannya sih Mbak, kalau setahu saya. Jadi kita pakai sebenarnya kalau untuk sabun mencuci klodi ini sedikit mungkin Sedikit aja Mbak. mungkin, Jadi betul. jangan nggak usah banyak-banyak banget. Karena semakin banyak juga busanya semakin banyak, artinya kita harus bilas dengan ekstra gitu. Gitu. Walaupun lerak ini sebenarnya aman ya, dia karena Dari bahannya nabati ya. natural gitu ya, dari alam gitu kan. Cuman ya tetap aja kalau misalkan ada residu di dalamnya juga bisa bikin menurun performa klodinya gitu. Baik. Sabun lerak ya. Gitu. Terus Yang kedua terkait itu yang apa kedua, namanya? deterjen ya Mbak. Deterjen. Deterjen untuk bayi. Nah, deterjen untuk bayi ini coba nanti dilihat ya Mbak, saya juga nggak terlalu familiar dengan deterjen yang khusus bayi. Itu apakah di dalamnya ada pelembutnya? Karena biasanya untuk bayi itu pasti ada pelembutnya biar bajunya kan enak gitu kan dipakai ke bayi. Nah, pelembut ini nggak boleh Mbak kalau untuk dipakai ke klodi. Karena bisa menyebabkan nanti jadi water repellent, itu jadi dia nggak menyerap dengan baik lagi si insert-nya. Jadi lebih prefer pakai deterjen yang biasa, yang untuk yang di pasaran yang biasa, cari yang tanpa Pelembut dan pewangi. pelembut dan pewangi sih kayaknya nggak terlalu bermasalah. Pelembut Mbak yang ini softener ya, softener dan pemutih. Oh Kan, iya. ada beberapa yang bilang katanya kayak daya bunga itu katanya Betul, bisa betul. gitu. Nah itu pakai itu aja dikit Kurang aja. meriah. Iya, makanya jadi nggak perlu saklek harus deterjen khusus klodi gitu kan. Nanti belinya harus online kayak gitu. Cari aja di pasaran yang tanpa pelembut dan pemutih. Pelembut dan pemutih ya. Jadi nggak boleh Ya. ada yang kayak ada softener dan juga Softener yang kan suka ada tuh ya, rinso plus betul. softener gitu. Betul. Itu berarti nggak boleh ya. Itu jangan. Sama Tapi kalau udah mentok-mentok bisa nyari, aduh nggak nemu-nemu, ya udah pakai aja dikit aja gitu Mbak. Nanti kalau misalkan performanya turun tinggal stripping. Ya betul. Jadi, begitu kira-kira Mbak Lucy. Apakah terjawab Mbak Lucy? Oke, kita mungkin lanjut ke stripping. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi, sok mangga. Tadi kan sabun lerak itu nggak ada takarannya ya, maksudnya harus gimana sih, tergantung kita sendiri. Feeling aja ya. Nah sebenarnya kita tahu bahwa klodi itu udah bersih atau enggak tuh gimana? Bersih atau enggak itu odorless Mbak. Jadi takarannya kita udah setelah nyuci itu berbau atau enggak. Kalau nggak ada baunya itu udah bersih. Walaupun misalkan ada noda-noda kuningnya, itu noda kuning kalau misalkan bekas pup, itu bisa kita hilangkan atau bisa di bleach ya, pakai natural sun bleaching, pakai matahari gitu. Jadi hilang sendiri ya? Hilang insya Allah pudar. Walaupun mungkin tidak akan seputih seperti klodi baru ya, cuman dia warnanya memudar gitu biasanya. Jadi yang penting baunya nggak ada bau pesing, nah itu udah bersih Mbak gitu. Gitu. Oke. Siap, terima kasih Mbak Lucy pertanyaannya. Yuk, kita lanjut ke ini kali ya, terkait stripping tadi ya. Maksudnya apa sih tandanya kalau di itu udah nggak bagus performance-nya sih Mbak Ainun? Tandanya apa sih?
Tandanya biasanya kita by feeling aja ya Mbak ya. Pertama baru sebentar udah bocor gitu. Atau bau gitu ya? Baru sebentar pakai udah bau pekat banget. Pernah itu aku ngalamin setelah 8 bulan pakai nih Mbak. Jadi nggak pernah stripping rutin bulanan. Terus setelah 8 bulan pakai, tiba-tiba itu baru sebentar nih, baru ganti banget, tiba-tiba langsung sembiwingnya luar biasa Mantap. gitu. Nah ini tuh ini tuh kayaknya perlu di stripping gitu. Itu yang pertama. Jadi emang karena tumpukan residu itu jadi bisa bikin kayak Lodi itu lebih bau cepet gitu dari kena urin. Walaupun bisa juga karena anak kita pipisnya lagi pekat gitu ya Mbak. Jadi baunya lebih kental, lebih Betul. tajam. Bisa jadi karena kurang minum. Yang kedua, misalkan langsung bocor. Nah, langsung bocor itu kita bisa tes di insertnya gitu ya. Misalnya kita punya insert gitu, terus kita kasih air, kita tekan dikit, kita kasih gini, dia nyerap atau enggak? Kalau dia air yang ngucur, nah itu berarti perlu stripping tuh. Berarti daya serapnya penurun itu Mbak, kayak gitu. Ntar saya cobain di rumah. Iya, cobain. Saya dia lama-lama jadi water repellent, jadi harusnya dia menyerap, ini malah jadi menolak air. Nah itu berarti perlu stripping. Baik. Mungkin kebanyakan gitu sih. Kalau untuk stripping caranya gimana Mbak Ainun? Apa cuma tinggal beli kan ada tuh Magic Clean ya? Ada deterjen khusus stripping ya, bisa itu yang versi belinya ya. Kalau misalkan mau yang versi yang cari di pasaran ada pakai soda kue sama pakai cuka. Ada proporsinya? Ada proporsi? Nggak ada itu. Suka aja berarti? Iya, kayak satu sendok kayak gitu Mbak. Diaduk-aduk terus nanti dimasukin tuh klodi yang udah bersih ya, jadi klodinya dicuci dulu, udah bersih, baru dicuci ulang pakai si soda kue dengan si cuka itu. Soda kue dan plus cuka. Air hangat Mbak, plus air hangat. Kalau pakai Magic Clean cukup di ini aja ngikutin petunjuk pemakaian Magic Clean ya berarti ya? Iya, paling sekitar 5 klodi, paling sekitar 1 sendok makan ya. Sendok makan terus diaduk-aduk gitu, masukin. Air panas harus direndam 4 menit. Air hangat Mbak. Kalau misalkan kita bareng sama yang biar nggak panas ya nanti. Takutnya kan ada yang klodi tipe pocket ya. Yang tipe pocket kan kadang kita juga perlu untuk stripping juga. Misalkan ternyata di si innernya ini juga ternyata mungkin udah penumpukan residu juga, bisa jadi di situ juga. Nah itu kita pakainya air hangat aja, jadi jangan air panas. Tapi kalau cuma insert aja nggak masalah sih, airnya agak panas juga nggak masalah. Baik, siap. Jadi tergantung apa yang kita stripping. Baik, sekarang saya mau ambil mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Ini harusnya selesai 10.30, tapi kita tadi mulainya jam 9 lewat telat dikit ya? sih ya. Lewat dikit lah, terus juga kita ngomongnya gitu kan. Jadi saya ngurut ya, ngambilnya dari pertanyaan yang pertama tadi dari sebentar, Mbak Idah ya. Saya ambil 3 pertanyaan ya, jadi nanti ada teman-teman yang tidak masuk pertanyaannya bisa dijawab nanti saya tanya dulu Mbak Ainun lepas ini bersedia atau enggak. Kalau misalnya bersedia berarti tandanya Mbak Ainun masuk ke grup, kalau enggak berarti nanti teman-teman mau nggak mau ikutan kelas yang lain gitu ya, sama Mbak Ainun atau kelas yang mini kelas gitu ya. Nah pertama adalah terkait Mbak Ida bertanya apakah ada panduan pemakaian klodi berdasarkan berat bayi. Tadi udah ya, ada berat bayi udah dijelasin ya, Mbak Ainun. Sudah. Apa bedanya klodi dengan training pants? Oh iya. Apa Mbak? Oke, langsung ya Mbak. Boleh. Jadi klodi sama training pants itu beda di fungsi ya. Training pants, klodi itu kita pengennya fungsinya seperti pampers yang 2-3 kali pipis dia bisa nahan. Terus di dalam itu dia terasa kering. Kalau training pants kita nih tujuannya biar anak tuh malah terasa basah. Ya kan? Jadi nggak ini ya? Nggak untuk stay dry gitu. Jadi emang pengennya anak tuh sekali pipis dia ngerasa basah karena kita akan ngelatih dia. Ini loh udah basah deh gitu, ayo kita ke toilet kayak gitu kan. Atau kita untuk jaga-jaga kalau misalkan adiknya masih belum bisa ngomong biar nggak terlalu beleberan. Jadi fungsinya lebih ke beda banget kan Mbak fungsinya ya. Fungsinya betul. Sehingga karena beda banget fungsinya itu komponennya pun jadi beda. Si training pants yang penting nahan 1 kali pipis aja udah cukup. Yang penting nggak biar nggak beleberan. Terus nggak perlu ada stay dry-nya. Cukup waterproofnya pun karena kita latihan pipis itu biasanya untuk siang hari kayak gini waktu aktivitas. Jadi kebanyakan desain training pants itu nggak full waterproof, nggak beda sama klodi yang dia ini semuanya kan waterproof nih. Kalau training pants biasanya cuma daerah area kemaluan aja yang waterproofnya biasanya gitu Mbak. Karena pertimbangannya dipakai cuma di siang hari. Betul. Oke, jawab lah ya. Terakhir, apa kelebihan merek klodi Umayo dengan merek lain? Oh, udah punya merek sendiri Mbak Ainun?
Belum. Belum. Umay itu nama tokonya. Mungkin salah ini kali ya. Iya, jadi kalau Disangka Umaya Umayo itu itu nama toko. tokonya. Jadi bisa Iya, beli banyak. toko yang menjual Betul, merek jenis-jenis ya. Lodi, betul. Jadi kalau misalnya mau beli dari sabun lerak, mau beli deterjen, wet bag, dan Ya, lain-lain itu bisa. bisa jadi promosi. Lanjut. Promosi. Pertanyaan kedua dari Mbak Malisa Sudirman. Halo Mbak Ica, saya mau bertanya. Halo Mbak, saya Ica. Mbak Ica. Saya pengen bertanya, kalau beli pre-love Clody itu rekomenden nggak ya? Mengingat bekas pakai bayi orang lain. Mbak Ainun pernah beli pre-love nggak? Enggak pernah. Oh, kalau saya pernah. Nah, itu berarti Mbak Amalia yang bisa jawab nih, bantu. Kenapa saya beli pre-love? Karena saya itu, jadi background ceritanya adalah, karena saya cocok dengan merek EcoBoom. Karena bayi saya beratnya besar, waktu itu lahir 3,7, gendut gitu kan. Pakai yang kecil itu kurang oke ya, sering ruam gitu merah-merah. Jadi EcoBoom itu kan bentukannya gede gitu ya. Nah itu pas. Nah sayangnya EcoBoom itu nggak produksi lagi. Dia udah out gitu ya, nggak produksi lagi. Iya. Jadi akhirnya saya mau nyari di mana susah. Akhirnya saya pre-love. Nah, menurut saya recommended apa enggak itu tergantung dari yang jual. Jadi kalau saya minta fotoin, minta videoin, liatin isinya, apakah klodinya benar-benar masih bersih apa enggak, nanya kenapa dijual, alasannya kenapa, sudah berapa lama pakai. Biasanya saya beli itu kalau yang misalnya saya pakai baru beli 3 bulan. Alasannya saya jual karena saya sering, ada yang waktu itu jual karena saya sering traveling, jadi saya nggak bisa pakai Clody gitu. Dia baru pakai sebentar, terus saya minta video, kualitasnya masih bagus, nyampe saya stripping semuanya. Jadi saya cuci supaya bersih, nggak ada bau. Habis itu kan dijemur. Kalau dijemur kan otomatis insya Allah bakterinya mati. Nah itu saya pakai. Dan so far sampai saat ini belum pernah ada masalah, kecuali waktu itu saya pernah dapat beli itu yang bambu itu, insert bambu, ternyata kurang cocok karena cepet bau, akhirnya nggak saya pakai. Jadi sebenarnya kalau terkait pre-love Clody itu balik lagi ya, karena kalau saya kan tujuannya karena memang nggak ada produknya lagi, jadi mau gimana gitu. Tapi kalau misalnya emang khawatir, mendingan beli yang masih baru gitu, tetap lah ya. Kalau saya kemarin karena nggak ada, jadi mau nggak mau harus beli pre-love dan dilakukan stripping gitu ya, supaya aman. Oke, kemudian Mbak Lucy pertanyaan selanjutnya tapi tadi udah terjawab langsung. Sekarang Mbak Fitri Fani Amalia Rahadi. Halo Mbak, saya Fani mau bertanya, jika di rumah hanya ada deterjen biasa. Ini udah ya, tadi udah terjawab, udah ada deterjen biasa. Oke. Sekarang lanjut Mbak Eka Rani Nopianti. Boleh minta dijelaskan perbedaan antara penggunaan Prevolt dengan Clody dan cara penggunaan. Udah tadi ya, Prevolt udah ada, oke. Terus pada bayi newborn lebih baik menggunakan Clody dan insert dengan tipe seperti apa? Apakah bayi newborn harus beli untuk newborn? Ini tadi udah dibahas juga, nggak harus yang newborn, boleh yang all size. Apabila kita memakaikan Clody ke anak, tetapi ternyata ruam, bagaimana cara mengatasi? Ini juga tadi udah dibahas. Jadi sebenarnya ruam itu banyak masalah penyebabnya. Bisa karena pemakaiannya terlalu lama, bisa mungkin karena nggak cocok tadi ya Mbak Ainun ya dengan bahannya. Ya. Jadi cara mengatasinya mungkin kalau bahannya nggak cocok, tadi dengan apa tadi ya? Liner ya Mbak? Liner dulu ya. Liner tuh kayak kantong gitu ya Mbak ya? Bisa dimasukin ke kantong atau bisa lapisan begitu ya? Lembar itu ya. Lembar, betul kayak gitu untuk memasukkan. Atau gantinya dipersering dulu gitu Mbak. Mungkin betul. Karena kalau misalnya terlalu lama gantinya dipersering, apakah nanti masih ruam gitu. Kalau misalkan masih ruam berarti stop dulu ya berkelodinya sampai ruamnya sembuh. Baru nanti ditambahin liner itu Mbak. Oke, sip. Karena liner juga nggak mahal-mahal sih. Saya waktu itu pakai liner juga. Karena itu ikhtiar kan nggak cocok nih kalau insert bambu di stripping nggak oke, pakai liner ribet buat saya, ribet masukin lagi ke dalam kantong, nambah cucian, jadi udah habis itu saya nggak pakai aja lagi karena emang cuma satu. Gitu. Baik, tadi udah ternyata banyak yang pertanyaannya udah terjawab, jadi saya lanjut ya sampai 10.45. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Hidayah, mau bertanya, sekarang lagi musim hujan. Tips triknya untuk mengakali saat cuci Clody tapi belum kering karena nggak ada panas gimana Mbak Ainun? Paling dijemurnya kali ya Mbak ya. Satu tipsnya kemarin saya sempat bikin tuh, kalau misalkan ada mesin pakai mesin ya, sekali lagi keringinnya dibantu pakai mesin. Misalkan teman-teman pakai hand wash, kalau misalnya nggak ada berarti kita harus ngeringin dengan lebih kreatif, misalkan pakai kipas angin atau misalkan di belakang AC gitu atau dekat lampu kayak gitu. Jadi itu kreativitas kita mama biar bisa lebih cepat keringnya. Atau yang kedua
mau nggak mau ya udah harus nambah berarti ya. Nambahnya bisa nambah insertnya aja, cari insert yang lembaran. Itu lembaran tuh bisa lebih cepat banget keringnya. Gitu. Kayak yang alas ompol itu ya berarti ya. Kayak alas ompol atau insert lembaran microfiber juga ada Mbak gitu. Oke, Kalau berarti cover bisa. kayaknya nggak terlalu lama ya kayaknya. Enggak, betul. Sebentar, paling setengah harian udah kering itu sebenarnya Ya, cover. kalau misalkan insert bisa yang lama kan itu bisa diatur kayak gitu. Oke, jadi summary-nya adalah kreatif, kemudian atau beli baru tambahan yang lembaran Iya. gitu ya. Oke, sip. benar. Kemudian Mbak Mila. Assalamualaikum, Mbak. Saya Mila. Mana tadi? Mau bertanya, bolehkah menggunakan ini deterjen biasa? Udah ya? Udah deterjen biasa boleh ya, Mbak. Kemudian setelah dibilas dicuci ulang dengan deterjen bayi. Jadi dicuci 2 kali dengan deterjen berbeda. Dikarenakan jika mencuci dengan deterjen bayi, klodinya masih sering ada aroma bau, pesing yang menempel. Jadi 2 kali dicuci, yang pertama pakai untuk mencuci klodi, setelah dibilas dicuci ulang dengan deterjen bayi. Jadi dia tuh nyucinya 2 kali, yang pertama pakai deterjen biasa, yang kedua pakai deterjen bayi. Soalnya sering kali masih bau pesing, pesingnya masih nempel. Itu boleh nggak sih Mbak katanya? Kalau boleh atau enggaknya tergantung dari deterjen bayinya ya Mbak ya. Deterjen bayinya apakah kalau bisa terlalu banyak pewangi atau pelembutnya juga nanti jadi nggak baik ya untuk si insertnya. Kalau saran saya mungkin bisa pakai air hangat ya Mbak ya, biar lebih gampang hilang si baunya. Sebenarnya kalau misalkan bau ini bisa hilang dengan pembilasan berulang, jadi emang harus dibilas ulang lagi gitu. Kalau misalkan atau pencucian berulang gitu, jadi pakai deterjen biasa lagi pun nggak masalah gitu, dicuci lagi gitu Mbak. Bisa jadi ini karena kalau saya pribadi ya ini sering pesing kalau langsung direndam. Jadi nggak tahu ya kalau Mbak Ainun kan langsung masukin ke mesin cuci ya. Kan mesin cuci Mbak Ainun kebetulan mesin cuci yang memang sudah lumayan gitu ya. Kalau saya kebetulan cuci nggak pakai mesin cuci pakai tangan gitu. Itu tipsnya adalah pas lagi pipis langsung alirin air mengalir yang banyak sampai dia nggak pesing, baru dimasukin ke dalam deterjen. Seringnya kalau langsung dimasukin deterjen itu bau. Emang bau banget. Kebayang nggak sih kayak masih numpuk di situ pipisnya terus digabung sama yang lain kan? Jadi paling nggak dibilas dulu sampai nggak terlalu pesing, dikumpulin, dimasukin deterjen dikit aja, habis itu dibilas lagi. Biasanya sih nggak lama, nggak usah pakai deterjen banyak aja langsung hilang itu baunya, gitu. Jadi nggak usah terlalu pakai sampai 2 kali deterjen sebenarnya. Dan mungkin ini juga deterjen bayinya bisa jadi ada pelembutnya ya, jadinya bisa dicek dulu. Mungkin udah kelamaan dicuci pakai deterjen bayi akhirnya nempel, makin susah kan itunya hilang si bau pesingnya. Oke, sip. Kemudian Mbak Nindya Indah Kusumawardani gitu mungkin ya. Mbak Nindya ingin bertanya tips memilih klodi bagi pemula. Sebenarnya sih tadi kalau dirangkum intinya adalah coba aja dulu sedikit gitu ya Mbak Ainun ya. Coba sedikit, nggak usah banyak-banyak, coba beberapa merek. Tadi sebenarnya udah menjawab dari pertanyaan Mbak Esa sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya bepergian atau traveling bagaimana Mbak pakai klodi? Pernah nggak Mbak? Kalau saya sih nggak pernah. Ya, saya selalu pakai klodi Mbak. Oh selalu? Wah mantap. jadi pakai klodi, pakai Pampers tuh cuman waktu pas di rumah sakit itu aja pas lahiran. Jadi kalau untuk traveling misalkan kayak cuman ke mall aja bisa pakai klodi, bawa wet bag untuk ini ya, untuk simpan klodi kotor dan klodi bersihnya. Kalau di mall-mall sih kayaknya ada ya changing room buat bayi, jadi kayak nggak terlalu bermasalah gitu. Terus kalau misalkan bentar. Siapa itu tadi? Oke, saya mute dulu. Hidayani. Ya, Hidayani. Soalnya kadang udah dipencet mute masih nggak ke mute juga, entah kenapa. Oke, udah. Terus harus bawa stoknya memang banyak jadinya Mbak. Kalau misalkan untuk berpergian ya, jadi kalau saya misalkan ke rumah mertua sekitar 2 hari, berarti saya bawa stok untuk 2 hari juga gitu. 2 hari karena di sana memungkinkan untuk cuci gitu. Jadi emang jadi agak ribet ya Mbak ya kalau ke rumah mertua gitu kan emang harus bawa-bawa. Kalau memungkinkan untuk mencuci berarti kita bisa nyuci di sana. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan berarti lama harinya ditambah 1 itu jumlah stok yang harus dibawa gitu. Lumayan ya. Emang agak repot iya. Saya pernah waktu itu traveling ke luar kota sekitar 2 hari. Ya itu segembolan 2 kantong itu isinya kalau di koper.
Di bagasi isinya malah kalau di kotor gitu. Balik lagi sih ya Kayak ke gitu. kenyamanan masing-masing ya. Pilihan, iya, pilihan masing-masing gitu. Gak usah merasa jadinya Gimana yang saya nyaman. nggak bisa traveling nggak pakai Clody terus jadi merasa bersalah gitu ya paling Iya. hal paling sederhana ya berarti kalau pup dibersihin dulu jangan dibuang Iya, gitu itu aja dia gitu bener. ya. Heeh. Ya mau nggak mau habis gimana kan gitu atau bisa bawa setengah-setengah misalnya popok sedikit Clody sedikit gitu kalau nggak mau Bisa. jangan terlalu keras sama diri sendiri di awal Benar-benar. iya Tergantung ya masing-masing juga. Kalau saya sama suami kebetulan memang sama-sama udah komit untuk hmm, kan yang bawa tentengan juga suami ya. betul Jadi betul suami juga nggak masalah katanya ya udah pakai aja gitu kan. sip sip Kalau sip misalkan suami keberatan ya jangan sampai jadi mata belah berantem gara-gara kode iya nanti malah nggak seru ya. betul jadi balik lagi ya sip sip. Ya, Oke, terus nanya lagi terkait tips pup. Sebenarnya kalau tips pup tadi sebenarnya udah ya. Eh, tadi udah ya. ada pakai spray Semprot ya, gitu. Tapi kalau nggak ada, kebetulan saya kan nggak ada nih. Jadi kebayang nggak sih kayak buset kayak ini gayung ya. pupnya banyak banget. Itu biasanya tak balik. Jadi kalau misalnya di WC gitu ya, WC bos duduk atau WC jongkok, itu biasanya pupnya tak balik begini. Balik, jadi di gini-gini nih, keprok gitu. Ntar kan kalau turun tuh, atau kalau enggak ya digesek-gesek ke bagian apa WC-nya gitu kan, biarin aja lah tak di situ, sambil disiram gitu. Kalau kadang kan disiram aja kan suka nggak luntur ya. Iya ya. Mudah-mudahan Pakai selang Mbak sebenarnya Mbak. betul. Pakai selang terus ditutup selangnya kan jadi Begini bertekanan ya. tuh. Intinya pakai bertekanan tuh. Curut kayak gitu Betul. lebih gampang lepas-lepas gitu Mm-mm. sipupnya. Enggak kok enggak ribet ya. Insya Allah enggak. Nggak ribet, bener nggak ribet. Kalau udah Beneran. biasa, gampang kok. Bahkan Iya, saya pas yang awalnya. nggak ada selangnya juga bisa. Itu berarti bisa kan ya. Oke, sip. Terakhir satu lagi mungkin ya. Mbak Adrielina Firdausi, saya mau bertanya, apakah Claudia ada masa kadaluarsanya? Enggak ada Mbak. Nggak ada. Paling ciri-ciri Enggak ada ya. Claudia yang udah nggak oke aja ya tadi ya, tinggal di stripping lagi aja ya. Iya, kalau dia udah nggak layak, paling misalnya masalahnya misalkan di poolnya. Kalau pool udah retak di belakangnya, udah plastiknya udah lepas, kadang juga ada yang udah lepas-lepas, itu bisa kita beli liner yang kantung ada poolnya, bisa gitu ada. Jadi sebenarnya bisa kita pakai sih Mbak terus kalau misalkan insertnya mungkin kayak udah brudul, nah itu baru kita nggak bisa pakai. Tapi sebenarnya kalau dimasukin ke kantong juga masih bisa nyerap juga gitu. Betul. Cuman secara looks-nya udah nggak oke gitu ya. Iya. Kayak 3 tahun masih oke deh Mbak gitu, 3 tahun. 3 tahunan ya. 5 tahun juga masih oke. Ada sih. Jadi menurut saya ya kalau bisa beli yang snap akan lebih baik dibanding yang velcro kecuali yang GG ya. Iya betul. GG itu kebetulan Kuat ya, sih velcro-nya. kuat banget sampai 2 tahunan kayaknya tuh kuat sampai anak saya 15 bulan ini masih kepake tuh yang GG dari mulai dia newborn ya. Itu velcro-nya bagus. Beda sama yang velcro yang lain waktu itu saya beli yang EcoBoom dia cepet copot. Jadi nggak nempel. Jadi kalau memang teman-teman punya budget yang terbatas dan harus milih yang benar-benar clothing-nya yang oke, mendingan menurut saya yang snap, yang kancing ya, cetek gitu. Cuman ya kekurangannya kalau anak udah mulai rempong, aktif, susah banget sampai harus dipegangin badannya segala macam gitu. Itu harus. Ya plus minus ya Mbak ya. Plus minus. Timbang-timbang Ya, lagi. Betul. Jadi ya ada plus minusnya. Kalau velcro kan gampang ya, srek. Tapi anaknya juga pinter sekarang udah bisa buka sendiri ya. Lepas sendiri. Gitu, plus minus. Oke. Jadi kalau ada ciri-ciri Claudia yang tidak layak tadi ya contohnya misalnya tadi udah bau, udah nggak bisa nyerap, itu silahkan di stripping masih bisa digunakan kembali. Gitu. Oke deh, jadi nanti pertanyaan dari mulai Mbak Nur Mulia Sapitri sampai ke bawah banyak banget ini serius. Saya coba. Ya ampun, masih di atas ya. Saya rangkum dulu, kemudian nanti tak tanya Mbak Ainun sempat apa enggak. Kalau misalnya ternyata enggak sempat ya wajar ya, kan Mbak Ainun juga ada aktivitas lain, bekerja juga, jualan. Nah nanti mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki juga untuk ikutan kelas. Di kelas kan berarti dijawab semuanya insya Allah, karena dalam waktu 1 minggu ada waktunya cukup banyak untuk bertanya. Kalau menurut saya sih akan lebih baik kita cari tahu sampai paham dulu sampai sebelum akhirnya beli Clody gitu. Karena kan memang waktu itunya terbatas budgetnya. Oke, mungkin ada penutup dari Mbak Ainun 1 atau 2 kata. Kalau dari saya terima kasih banget ya teman-teman yang mau ikut, ini menunjukkan antusiasme yang sangat besar ke Clody. Saya asli seneng banget kemarin tahu teman-teman sebanyak ini. Kalau pengen coba aja dulu, baik lagi ke Mbak Amalia. Ilmunya tadi sekilas udah
sedikit banyak teman-teman udah tahu kayak gimana bagian-bagian Clody, insya Allah mudah kok gitu. Jadi Pak coba aja dulu gitu. Gitu Mbak Amalia. Coba aja dulu, mulai aja Iya, dulu ya. Satu, mulai dua, aja itu. dulu. Jadi yang tadi celengan Clody gitu ya, sehari 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 sampai sebulan dapat 90 beli satu gitu. Dari situ aja dulu, mulai aja dulu setelah ini. Jadi jangan terlalu pusing, beli aja yang kira-kira sesuai sama budget gitu. Apa yang kira-kira oke. Tadi kan ilmu juga ada ya, udah ada kebayang, beli satu aja terus dicobain gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Jadi setelah ini tadi ada yang bertanya apakah materinya dapat? Insya Allah dapat, tapi teman-teman harus isi survei dulu. Jadi tadi ada link surveinya, diisi, kemudian nanti ada masukin email kan. Jadi nanti semuanya akan dikirimkan lewat email si materinya itu. Kemudian untuk nanti kan dipilih nih dari pertanyaan ini siapa yang akan menang. Mendapatkan hadiah, ada dari saya, ada dari Mbak Ainun, ada dari sponsor, itu nanti diumumkan H+3 ya paling cepat. Kemudian ada yang ketinggalan, mungkin tadi baru masuk tengah-tengah, ketinggalan di awal atau mungkin nggak bisa ngikutin sampai selesai, itu nanti ada rekamannya di YouTube. Dan juga kalau misalnya malas juga nonton YouTube-nya, nanti insya Allah ada resumenya saya buat di Instagramnya Momenku. Demikian, terima kasih banyak Mbak Ainun sudah bersedia Ya, untuk sama-sama, Mbak Amalia. sharing. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk ngikutin sejam setengah dari awal tadi jam 9 sampai jam sekarang. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya, dan juga ada gambaran tentang Clody dan juga bisa memulai untuk berkelodi dan berkontribusi untuk lingkungan. Mudah-mudahan niat kita juga ditulis oleh Allah sebagai niat baik ya untuk belajar. Paling nggak untuk belajar dulu. Nanti kalau udah actionnya dapat pahala lebih banyak gitu ya. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.